bisa mempraktekannya di lapangan seperti itu. Ya Pak Hendro, nggak jelas ya suaranya ya Pak Hendro ya? Jelas Pak Tajib. Kalau ini udah cukup jelas Pak Tajib? Ya ini udah jelas ya. Oke. Oke, 40 berapa menit peserta? Oke, kita tunggu. Ada waktu 10 menit lagi Pak Tajib. Ya, kita tunggu waktu masih 10 menit lagi ya. Ya, oke. Tapi sebelum itu Pak Tajib, ya kita biasa Pak Tajib. Lalu kita awali dengan doa Pak Tajib ya. Oke, betul sekali Pak Hendro ya. Kita doa dulu Bapak Ibu. Iya, betul. Untuk itu Bapak Ibu, oke, berdoa kita mulai. Ya, amin. Oke, berdoa selesai. Oke. Masih ada waktu Bapak Ibu, 8 menit lagi untuk Bapak Ibu mengundang lebih banyak lagi. Betul. 49 peserta malam hari ini ya. 49 ya, mungkin masih ada. Bapak Ibu masih ada waktu ya untuk mengajak semua member Bapak Ibu di acara ini supaya nanti kita training atau kita belajar bersama. Ya, supaya nanti punya tujuan atau visinya sama. Ya, betul, visinya sama ya. Jadi kita gampang untuk membentuk tim Bapak Ibu. Ya, Pak Dewas, ya tim dari apa Magelang ditunggu Pak Dewas. Oke, ya, siap. Oke. Kita tunggu, masih ada waktu 8 menit lagi. Oke. Ini Bu Sulasih. Ya. Oke, kita sambil sapa-sapa mungkin ya Pak Hendro ya. Sapa dulu. Oke, di sini sudah ada Bu Karsi. Ada Ibu Karsi ya. Ada Bu Hajah Usrijapsi. Ya, Bu Hajah ya. Selamat malam Bu Hajah. Ada Ibu Juriati. Ibu Juriati dari Aceh ya ini ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada Ibu Teresa Sumarti dari Bandung. Ada Pak Dewa, selamat malam. Selamat malam. Ada Ibu Victoria dari Pekanbaru ya. Kita Monanda. Luar biasa ya. Baik, ada Pak Sutarno. Iya. Ya, betul. Ada Ibu Sri Purwati. Ya, oke. Ya. Ada Pak Frans juga dari Papua. Ini jauh. Papua, waduh, luar biasa ya Papua ya. Dari Papua. Pak Asep dari Bandung. Oke. Pak Dwi Susila. Ada Pak Dwi Susilo ya dari Jawa Tengah ya. Oke, Pak Haji Sipar Marta Pak Haji Sipar Marta di meja. Oke, ada Pak Asep dia dari Bandung. Pak Dito Nugroho. Bapak Ibu yang belum nyalakan kameranya, boleh nyalakan kameranya supaya kita bisa bertegur sapa ya. Kita menunggu sampai kita yang lain. Oke, siap. Oke, masih ada waktu Bapak Ibu. Masih ada waktu Bapak Ibu. Ya, masih ada waktu. Berapa menit lagi Pak Tajib? Kita masih ada waktu 8 menit ya. Berapa Pak Hendro? 8 ya? Betul, 8 menit lagi Pak 8 menit lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa angkat HP Bapak Ibu seperti ini. Nanti Bapak Ibu ajak semua member Bapak Ibu di acara ini. Terlebih ya Pak Hendro ya, member baru ya Pak Hendro ya. Betul Pak Tajib. Ini juga kita sambil motivate tim-tim Bapak Ibu untuk bisa masuk, bisa hadir ya. Pastikan untuk mereka untuk mendapatkan semua informasi yang akan diberikan pada malam hari ini. Iya, betul. Oh iya, ini ada Ibu Sri Purnawati. Selamat malam Bu Sri Purnawati ya. Oke. Ibu Sri Purnawati Pak Tajib. Ya. Ini juga ada Ibu Sri Purnawati ya. Ya, betul saya. Ada Ibu Sulasih Pak Hendro ya. Selamat malam Bu Sulasih ya. Ya Ibu Sulasih. Ya ini saya juga sambil menghubungi segera masuk. Oke, Pak Tajib. Oh ini ada yang kirim pesan. Ini ya Bapak Kuncoro ya. Ya selamat malam. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ini bertegur sapa dengan ini chatbot Pak Hendro, luar biasa ya. Ya betul Pak Tajib. Betul. Ini ada Pak Ibnu Soim Al Amin, ada Pak Sutarno dari Purwokerto, ada Pak
Denny Hardadi ini ya, luar biasa ya. Betul, Pak Tajib. Oke. Ada siapa lagi Pak Hendro ya? Iya, ini ada siapa lagi Pak Tajib? Oke. Oke, sambil kita menunggu. Masih ada waktu Bapak Ibu, masih ada waktu 7 menit lagi Bapak Ibu untuk mengundang. Oke. Iya, ada Ibu Nurul ini. Luar biasa. Iya, Iya. kita terus mengundang. Oke. Iya, Pak. Ada Pak Joshua. Selamat malam, Pak Joshua. Waduh, luar biasa. Biasanya dengan istri ya. Oh, ini ada maskot kita Pak Hendro. Datang ya. Pak Haji Muhammad Tualeka. Mana ini Pak Haji? Pak Joshua, selamat malam. Ya, oke, luar biasa. Pak Joshua, siap. Oke. Ya, Bu Uji Lestari. Selamat malam, Bu Uji Lestari. Iya. Wah, ini Pak Haji Muhammad Tualeka. Selamat malam, Pak Haji. Ya. Aduh, Ibu ya. Marni. Ibu Marni Ganda Hutauruk. Waduh, Horas. Luar biasa ya. Ada Ya, lagi Pak siapa Pak Abdul Hendro ya? Kohar, selamat malam. Bu Marni ya, dari Iya. Medan. Ya, oke. Iya. Medan. Masih ada waktu 5 menit lagi Bapak Ibu sebelum kita mulai acara kita. Betul, 5 menit ya Pak Hendro ya. Masih bisa mengundang. Oke. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu. Ya, baik. Oke. Oke, ini sambil kita menghubungi Bapak Ibu, tim Anda. Oke. Oke, Pak Agus dari Kudus. Wow, dari Ya, Kudus. Pak Agus ya, dari Kudus ini ya. Iya, boleh. Oke. Ya, ini ada Ibu Marni Saida Matanari. Oke, 5 menit lagi Pak Tajib. Ya, 5 menit lagi ya. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu. 5 menit. Duh, ya, oke. Oh, ada Bu Hajah Yati Suhaib nih Pak Hendro. Ya, oke. Tampaknya Pak Tajib ya. Iya. Iya, oke. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Oke. Ini mungkin ada yang masih, sebagian masih ada yang di jalan Pak Tajib. Ya, Sebagian betul. masih ada di ini. Oke. 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 Ya, ini dari mulai masuk. Oke. Oke, ya Pak Hendro. Udah pada mulai masuk Pak Hendro ini. Ya, betul Pak Tajib. Oke, 3 menit lagi. Oh, ada Pak Sarip dari Jateng ya. Dari Jawa Tengah, ya. Oke, mantap. Ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu yang lainnya masuk. Oke. Oke. Ya, oke. Oke, Pak Darman dari kota. Ada Pak Darman. 3 menit lagi Bapak Ibu. Ya, 3 menit lagi ya. Ada Rizka dari Pemalang ya. Oke, dari
dari ini Pak Tajib ya, dari kota Pandeglang Pak Tajib ya. Iya, Ya, betul. sepertinya dari Pandeglang belum ada Pak Tajib. Iya, dari Pandeglang belum ya, baru Bu Dewi Pak Hendro ya. Iya betul. Oke. Pandeglang tercatat ada 3 member Pak Hendro. Ya, betul. Baru Oke. Bu Dewi ya. Oke Pak Tajib. Ya. Belum kita mulai Pak Tajib. 2 menit lagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu masih bisa terus mengundang timnya. Oke, sambil kita persiapan untuk karena udah 70 partisipan. Oke, masih banyak ya. Tim Anda yang mungkin belum masuk, diingatkan kembali. Oke, pastikan malam hari ini tim Anda mendapatkan materi yang tentunya yang malam hari ini tentunya belum ada di materi sebelumnya Pak Tajib ya. Betul Pak Ya, Hendro, Ya, betul setiap sekali. acara kita itu selalu dengan materi-materi. Oke, oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Oh, 1 menit lagi. Ya, ini sambil kita terus menghubungi tim Bapak Ibu untuk masuk. Oke, siap, 1 menit lagi. Oke. Oke, Pak Yayat Sarif Hidayat. Oke, siap. Oke, Bu Sri Kuntarti. Oke, buat Bapak Ibu yang timnya belum masuk, oke. Karena waktu terus berjalan, terus berusaha untuk mengundang timnya untuk bisa masuk ya Pak Tajib ya, karena sebentar lagi Betul. acara akan kita mulai. Oke, kita mulai saja Pak Tajib. Ini sudah Oke waktunya. Pak Hendro, betul Pak Hendro. Ya, sudah Sudah waktunya. waktunya ya. Oke, kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Oke, para top leader Norland Indonesia. Oke, untuk itu kami ucapkan selamat datang di acara spesial Leaders Training. Ini acara rutin Pak Tajib ya. Betul Pak Hendro. Rutin malam. Ya. Ya, waktunya kita mengasah kembali kapak kita Pak Tajib yang mungkin di lapangan Yes. yang lagi down ya semangatnya. Nah, saatnya kita masuk ke sini mengas kembali Pak Tajib. Betul. Ya, oke, dan juga nanti akan ada materi yang ya, dan pastinya akan berguna buat Bapak Ibu nanti di lapangan ya bagaimana. Iya, betul Pak Hendro. Oke. Oke, Pak Tajib. Iya. Tema kita malam hari ini apa Pak Tajib? Waduh, Oke. tema kita apa ya? Oke, Bapak Ya. Ibu, malam hari ini tema kita bagaimana cara membangun detox center. Iya, tentunya Wow. bagaimana cara membangun detox center di Yes, betul Indonesia. sekali Pak Hendro. Atau mungkin ya mungkin juga di Indonesia. Nanti akan seperti apa dan teknis-teknisnya secara lengkap nanti akan materi kita pada malam hari ini. Iya, betul. Pastikan jangan bukan hanya Anda tapi tim Anda juga untuk bisa hadir ya, untuk bisa mendapatkan Wow. informasinya langsung dari kantor. Oke, untuk itu Betul. seperti biasa Pak Tajib di setiap acara spesial leaders training kita punya 3 top aktif dan 3 top performance leader Pak Tajib. Oke. Iya, Pak Hendro. Nah, siapakah saja orang-orangnya? Coba siapa saja Pak Ya. Hendro? Mari kita sambut. Iya. Iya, ini dia. Top active leader kita yang pertama. Oke, Ibu Olivia Kartika Dewi. Wow, luar Oke, biasa. Berikutnya, Pak Dewa Joko Suharto. Oke, berikutnya ada Ibu Sukiyatni. Ya, ini luar biasa Pak Tajib. Ya, Top betul Pak active Hendro. leader kita di minggu pertama Pak Tajib ya di bulan di bulan Oktober ya Pak. Oktober Pak Hendro ya. Oktober 2023. Oke, kita akan ngobrol nanti dengan salah satu dari para top leader kita. Ya. Tapi sebelum itu kita juga punya pengumuman lagi untuk 3 top performance leader kita Pak Tajib. Siapakah Oke. orangnya? Ya langsung saja mari kita sambut. Oke, ini dia. Ya, yang pertama Olivia Kartika Dewi. Oke, berikutnya Pak Dewa Joko Suharto. Oke, berikutnya Ya, Ibu Sukiyatni.
Ya, itu dia Bapak Ibu. Three top active Iya. leader kita dan three top performance leader kita. Nah, malam hari ini Betul. kita dengan salah satu, saya akan mengundang. Oke. Mungkin bisa dibantu Pak Tadi. Kita akan undang karena beliau ini satu-satunya bapak ya, atau laki-laki. Ya, Pak. Kita akan undang beliau untuk sharing bersama kita malam hari ini. Oke. Pak Dewa. Pak Dewa. Pak Dewa. Bersama kita Pak Dewa. Oke, performa Pak Dewa pertama ini luar biasa. Oke, 2 menit Pak Dewa, kita kasih waktu. Oke, silakan Pak Dewa. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Dewa. Ya, dalam Norlan ini kita harus benar-benar fokus untuk bisa meraih ke jenjang yang lebih tinggi, karena hanya dengan fokus itu segala sesuatu akan bisa kita capai. Betul. Ya, semua orang bisa menjadi upline, tapi tidak semua orang bisa menjadi leader. Leader adalah Anda yang akan menjadi leader itu. Ya, mari kita buktikan 2023 ini kita akan sukses di Norlan. Ya, kita pastikan kita akan sukses di Norlan. Amin. Oke. Oke ya, sukses selalu, salam semuanya. Ya. Ya, semangatnya gimana? Orangel. Iya. Orangel. Norlan, Orangel. Luar biasa. Orangel ya Pak. Orangel. Luar biasa Pak. Luar biasa Pak Hendro ya. Oke, thank you ya. Ya, terima kasih Pak Dewa, Pak Joko Suharto ya. Pak Dewa. Luar biasa. Dari Kota Magelang. Beliau belum lama Pak tadi, baru 2 bulan bergabung. Yes. Pencapaiannya di 2 bulan ini luar biasa sekali ya. Jaringannya juga berkembang di mana-mana Pak Tajid ya, di Bangkelang, di Banjarnegara, di Purworejo, bahkan sampai di Semarang kemarin ini juga luar biasa Pak Dewa. Oke. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk 3 top active leader kita dan 3 top performance leader kita. Oke, terima kasih. Oke Pak Tajib. Ya, Pak Hendro. Kita lanjut. Oke, ini sekarang kita akan masuk ke acara pada malam hari ini Pak Tajib. Oke. Buat Bapak Ibu yang belum mengenal beliau, oke, ini beliau ini adalah orang yang luar biasa. Oke, dan juga beliau ini adalah orang yang sangat peduli dengan para membernya. Oke, berbagai Betul. Beliau sudah berikan semuanya untuk kesuksesan tentunya para membernya. Oke. Iya, Pak Hendro. Di top manajemen ini juga sangat luar biasa, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut ya, ini dia CEO Norlan Asia Pasifik, Mr. Jack Yu. Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Oke. Oke. Semangat pagi, my Norlan family. Ya, semangat pagi keluarga besar Norlan Indonesia. Ya, today Monday again is meaning 1 week already passed again. Ya, Bapak Ibu sudah hari Senin lagi ya. Artinya Bapak Ibu sudah 1 minggu berlalu ya. Are you always review
for your performance, are you always review what are you achieve your target or not? Ya, Bapak Ibu apakah sudah review Bapak Ibu performan Bapak Ibu atau sudah capai targetnya apa belum? Seperti itu. Yeah, everybody have a dream. We Yeah. always thinking we want to success, we want to have a better life. Actually, once are you setting the target and always you confront and check about am I already achieved this? Ya, Bapak Ibu semua orang punya impian ya, Bapak Ibu ya, punya target ya yang harus dicapainya. Dan Bapak Ibu apakah sudah ngecek Bapak dalam perjalanannya Bapak Ibu dalam perjalanan sudah capai target atau belum? We always in our mind we want to success is meaning. We want to have some kind of dream we want to achieve. But actually, when we setting the target, for example, 10 juta. If you setting for the 10 juta and you cannot review for every week, how you can achieve 10 juta? Ya, setiap orang punya impiannya masing-masing, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah setting target 10 juta ya, 10 juta untuk bonusnya. Tapi ketika Bapak Ibu nggak review yang kemarin dilakukan, apakah efektif atau enggak, bagaimana kita bisa memperoleh bonus sekedar bonus 10 juta saja? Tentu akan sangat susah Bapak Ibu. Yeah, and you must review for all, not only for the money, and also what you doing. For example, if I didn't do anything, I didn't do any kind of offline activity, go outside doing the personally presentation, something like this kind of issue. Are you feel you can achieve the target? Misalnya Bapak Ibu sudah setting target, tetapi Bapak Ibu tidak melakukan presentasi, tidak melakukan follow up, tidak melakukan segalanya di lapangan, apakah Bapak Ibu yakin Bapak Ibu akan capai target tersebut? Tentu tidak. So in this moment, in your mind, when you setting a target, are you really believe you can achieve the target? Ya, dan pada momen Bapak Ibu setting target untuk diri Bapak Ibu sendiri, apakah Bapak Ibu betul-betul yakin akan mencapai target tersebut? Yeah, I think everybody have been listen the story. Some sales going to the Africa and see the shoes. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar cerita ya, seorang sales sepatu pergi ke Afrika katanya. Yeah, long time ago have a sales going to the Africa and go to there, and in the end he come back and see the boss and talking about, wow, the Africa is very bad market. Yeah, because nobody wearing the shoes, so our shoes will be nobody buy. Ya, nah si perusahaan tersebut mengirim satu marketing ke Afrika dan pulang ke bosnya dengan menyampaikan, aduh, pasar di Afrika sangat susah karena tidak ada satupun orang yang menggunakan sepatu seperti itu. Yes, and another sales going to the Africa. Then when he came back, wow, very exciting, because he tell the boss, nobody wearing the shoes, so our market is very huge. Ya, dan marketing yang satunya berbeda ya, bertolak belakang ya. Dia sangat bahagia, sangat happy dan menyampaikan ke bosnya, wah, ini pasar di Afrika tepat sekali karena sampai sekarang belum ada satupun orang yang menggunakan sepatu. Jadi ini punya pasar yang besar sekali. So in your mind, are you thinking about you can achieve the target? Ya, jadi Bapak Ibu sendiri, apakah Bapak Ibu sudah berpikir bahwa Bapak Ibu akan capai target? Yeah, because what I believe for that, because I always follow the God rule, we only doing the simple things. Ya, kita selalu percaya pada apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kita selalu menggunakan hal-hal yang simple, Bapak Ibu. In your mindset, only thinking too complicated. Yeah, you only go outside and doing the personally presentation.
Yeah, if cannot closing, asking your upline, asking management team, and learn from here. Simple. That your presentation do more better, you can close. Iya, Bapak Ibu, jadi kita berpikir simple Bapak Ibu, jangan terlalu komplikasi berpikirnya ya. Jadi kita bekerja presentasi. Kalau misalnya belum ada closing Bapak Ibu, minta bantuan upline, minta bantuan tim manajemen, kita belajar bersama di sini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat simple Bapak Ibu. You must believe me because I tell you something like we believe that God. We always follow God. The rule is simple. Ya, Bapak Ibu, kita sudah sering belajar di firman Tuhan Bapak Ibu bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu sangat simple untuk meraih kehidupan ini. Yeah, everything we follow is God the rule. Is follow from our heart. We don't want to cheating someone. We only want to help. Ya, kita hanya membantu Bapak Ibu. Kita tidak ingin menipu seseorang karena kita hanya betul-betul dari hati yang paling dalam kita ingin membantu mereka. Today is already middle of October. So I want everybody to start to review for your performance. And this moment achieve the target. Okay. If already achieved the target, set another new target for yourself. Ya, Bapak Ibu, hari ini adalah sudah pertengahan bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus review di tengah bulan sebelumnya untuk melangkah ke bulan berikutnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum capai target Bapak Ibu, maka kejarlah target tersebut sampai dapat. Kalau Bapak Ibu sudah capai target Bapak Ibu, bikinlah target yang baru, maka Bapak Ibu akan semakin maju. I'm still remember when I arriving at that moment, it's very serious. Ya, Mr. Jack masih ingat momen-momen Mr. Jack datang ke Indonesia. Di sini masih pandemi, serius-seriusnya pandemi ya. But in that moment, so many people feel, whoa, our marketing will be die, blah, 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 talking about all is negative thinking. Ya, dan pada saat itu Bapak Ibu banyak suara-suara bahwa ini akan mati dan lain sebagainya. Negatif lah isinya, negatif, hal-hal yang negatif. But I tell all the team, I thinking is so different because the product can helping people get healthy. So the meaning, why I come to the Indonesian, why I join to the Norland Indonesian, is meaning. Now the pandemic issue is our big opportunity. Iya, Bapak Ibu, tetapi Mr. Jack berpikir lain Bapak Ibu. Beliau selalu berpositif thinking karena produk Norland adalah produk-produk kesehatan tentu bisa banyak membantu untuk menyehatkan orang. Nah, itu adalah market yang tepat Bapak Ibu. So, in that moment, our Norland Indonesia, we are not die, we survival. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, Norland Indonesia tetap berjaya, tidak mati Bapak Ibu. And another one, we not only survival until now, we are market is go to the whole area. So we still have a very huge marketing. We have opportunity can get this kind of market. Ya, dan kabar baiknya Bapak Ibu, Norland sudah menyebar di seluruh Indonesia Bapak Ibu dan pasarnya sangat besar Bapak Ibu. So, what I talking to you? Every month you must challenge by yourself and better and better and better. Dan Bapak Ibu, Mr. Jack challenge ke Bapak Ibu, tantang Bapak Ibu. Setiap harinya Bapak Ibu harus semakin bagus, makin bagus dan semakin bagus. Every big success is accumulate from the every single small success. Iya, Bapak Ibu, setiap kesuksesan yang besar Bapak Ibu itu adalah akumulasi dari kesuksesan kecil Bapak Ibu. So everybody, don't thinking about now.
Maybe until now you feel not enough. I want more. Don't worry. Just step by step. Every month, setting the target and achieve the target. Setting the target and achieve the target. Just action, action, and action. I believe you can achieve the target. Ya, mungkin Bapak Ibu masih merasa kecil. Oh, sampai sekarang belum cukup Bapak Ibu. Tapi jangan pikirkan hari ini Bapak Ibu. Kita berpikir jauh ke depan Bapak Ibu. Kita terus berjuang untuk mencapai kesuksesan. Kita bikin target yang baru untuk mencapai kesuksesan Bapak Ibu. In the end, you must really to believe yourself, to believe all the issue, and believe what I talking. Ya, dan pada akhirnya Bapak Ibu harus hal utama yang tidak boleh dilupakan adalah Bapak Ibu harus percaya pada diri sendiri Bapak Ibu. Percaya apa yang disampaikan Mr. Jack Bapak Ibu. Because the faith is true. The faith, if you are believe the faith, you really can get any kind of goal. Ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya apa yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu akan mendapatkan hal yang jauh lebih besar. So I believe you. Yes. Because I trusting you. Simple. To do all the issue. Only presentation, and sharing to somebody. Ya Bapak Ibu, kami semua percaya kepada Bapak Ibu dan yakin kepada Bapak Ibu bisa melakukannya. Kita hanya melakukan presentasi Bapak Ibu. So now is the right moment, okay? Now is the right moment because every area now is very semangat. You only semangat, challenge yourself. I believe you can achieve. Iya Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu karena semua area sekarang semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tetap semangat maka Bapak Ibu akan mendapatkannya. Okay, so I wish everybody fighting and flip your life. Ya, kita berjuang Bapak Ibu untuk merubah kehidupan kita yang jauh lebih bagus. And always thinking about action. Dan kita selalu berpikir bagaimana bisa action Bapak Ibu. In the end, just do it. You can make it. Ya, Bapak Ibu, kita lakukan saja Bapak Ibu, kita akan mendapatkannya hal yang terbaik. Nona Indonesia. Jayo, Jayo. Jayo. Oke, terima kasih Mr. Jackyo. Iya, Wow. awal yang luar biasa. Betul Pak Hendro. Oke. Review kata biasa. Iya. Oke, ini luar biasa sekali. Oke. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk CEO kita Mr. Jackyo. Oke, terima kasih Mr. Jackyo. Oke, Pak Tajib. Iya, Pak Hendro. Oke, siap. Kita akan masuk lagi ke sesi berikutnya. Nah, ini udah masuk ke inti acara kita pada malam hari ini, Pak Tajib. Oke, ini bersama kita. Oke, motivasi. Itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita sambut. Ini dia. Oke, Marketing Director Norland Indonesia, Dr. Tommy. Oke, Pak Dokter. Siap. Pak Hendro, Dr. Tommy belum jadi co-host Pak Belum Hendro. jadi co-host ya? Sudah Pak Tajib di sini? Oke, selamat malam Pak Hendro. Sudah. Terima kasih. Sudah. Ya, selamat malam semuanya, Pak Hendro, Pak Tajib, Mr. Jack. Selamat malam Bapak Ibu ya. Selamat datang di acara Special Days Training. Oke. Malam hari ini kita ada satu tema Bapak Ibu yang sangat menarik menurut saya. Begini, bisnis online Bapak Ibu ini adalah bisnis yang tidak bisa Bapak Ibu jalankan sendirian ya. Jadi bisnis ini adalah bisnis tim sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu kerja sendiri bisa. Tapi seberapa kuat sih kekuatan kita Bapak Ibu ya? Artinya Bapak Ibu
dalam waktu 24 jam, berapa lama Bapak Ibu bisa bekerja sendirian ya. Nah, tetapi hakikatnya bisnis network, bisnis jaringan itu dikerjakan secara bersama-sama Bapak Ibu. Anda memiliki satu tim kerja. Nah, sekarang ini banyak mungkin di antara Bapak Ibu yang belum mengerti bagaimana caranya Bapak Ibu untuk bisa membangun suatu tim kerja. Pertanyaannya, tim kerja ini nanti buat apa, Pak? Nah, ini ada hubungannya dengan pembicara yang kedua. Nanti bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengadakan detox camp sendiri ya secara independen. Bagaimana Bapak Ibu detox camp ini menjadi pola duplikasi kita untuk membangun satu bisnis dari kota ke kota, Bapak Ibu. Kebayang ya, kalau ada 100 detox camp dalam 1 minggu secara bersamaan, seberapa besar bisnis yang bisa Bapak Ibu buat, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya kerja sendirian, ya, Bapak Ibu terbatas waktu, kemudian terbatas tenaga, terbatas finansial, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah mengapa kita selalu mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk membangun satu tim kerja, ya. Seperti apa tim kerjanya? Saya akan share kepada Bapak Ibu semua. Sebelum nantinya tim kerja ini akan membuat satu detox camp atau satu detox center ya di tiap wilayah yang Bapak Ibu buka marketnya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu membuka market-market yang baru? Pak, saya sudah mencoba membuka market tapi gagal ya. Mungkin Bapak Ibu sudah coba membangun bisnis di kota-kota lain tapi ternyata gagal. Mungkin belum tahu caranya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, biasanya Bapak Ibu pada satu hari nanti prospek di wilayah Anda akan habis. Kenapa? Karena kebanyakan dari teman-teman saya lihat semuanya di sini adalah mencari orang sakit, betul ya? Nah, lama-lama orang sakit ini karena jumlahnya hanya 10% dari populasi, ya semua orang udah kita tawari. Tetangga sudah ya, kemudian kerabat kita sudah, kenalan kita sudah, terus bingung. Hari ini saya mau presentasi kemana lagi, ya kan? Karena Bapak Ibu mengandalkan presentasi offline, artinya Bapak Ibu door to door atau ketemu orang, mengadakan health check, cek kesehatan ya. Nah, tapi lama-lama, misalnya market udah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, prospek Anda habis Bapak Ibu ya. Jadi aduh bingung Pak, ini udah nggak ada lagi, semua orang udah saya tawari gitu ya. Nah, terus jadi kita kehabisan daftar nama Bapak Ibu. Siapa lagi nih? Saya mau prospek, misalnya Anda ada di Jakarta, ada mau prospek ke Surabaya nggak punya ongkos, ya kan? Ada sih teman di Surabaya, cuman mau datang ke sana pakai pesawat, ya belum tentu juga closing gitu ya. Ya Anda mikir-mikir, akhirnya ya stop, bisnisnya berhenti sampai di sana ya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, saatnya Anda untuk memikirkan bagaimana caranya membuka cabang-cabang baru di kota Anda. Pertama, mungkin kita bisa buat daftar nama. Oh, dulu teman kuliah saya, biasanya kan kalau kampus ya, Bapak Ibu kuliah atau sekolah misalnya atau apalah begitu ya, kan biasanya banyak sekali teman-teman kita yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia begitu. Nah, itu menjadi entry point atau pintu masuk Bapak Ibu untuk membuka bisnis di wilayah tersebut. Mungkin bukan dia leadernya nantinya, mungkin bukan dia orang aktifnya, tetapi Bapak Ibu bisa membuka cabang-cabang baru ini melalui orang-orang yang Bapak Ibu kenal terlebih dahulu, walaupun bukan leader. Kesalahannya biasanya orang, "Oh, ini saya nggak punya leader, tapi saya punya keluarga di daerah A, punya keluarga di Kalimantan, di Sulawesi." Nggak apa-apa. Bapak Ibu tetap bisa membangun bisnis melalui orang-orang seperti ini, walaupun dia bukan orang-orang jaringan misalnya, yang Bapak Ibu mungkin nggak pede ya. Nah, peluang bisnis kita Bapak Ibu itu sebenarnya sangat luas ya. Kita lihat, ini negara kita, Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ada 37 sekarang, 37 provinsi ya. Kemudian ada 300 lebih juta penduduk di seluruh Indonesia. Coba berapa kota sih Noren ini ada? Paling cuma di Jawa Tengah yang lagi rame ya, Jawa Timur ya mungkin so-so ya, kemudian juga Banten, Jakarta sisanya kosong Bapak Ibu. Aceh belum ada, Medan belum ada, Pekanbaru ada cuman sedikit ya, belum terlalu ramai juga ya. Bapak Ibu bisa lihat nih Banten ya, Jambi, Riau, Lampung, belum nih bicara Sulawesi ya, Manado, Makassar ya dan lain-lain. Belum lagi bicara masalah Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Pontianak belum ada Bapak Ibu. Ini masih menunggu Bapak Ibu semua untuk membuka market di seluruh Indonesia ya. Jadi berpikirnya udah mulai besar. Jangan hanya berpikir closing 1 dapat 1,5 juta, closing 2, 4, wah terlalu kecil pikiran Anda ya. Kita harus membuat ini sebagai bentuk personal franchise. Jadi ini adalah membuka franchise detox ini di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, teknisnya nanti ada di pembicara yang kedua ya. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika kita membangun market luar kota,
Pak, saya mau bangun di Kalimantan, saya mau bangun di Makassar, ya. Bapak Ibu minimal akan ketemu 3 masalah. 3 kendala kalau kita mau buka market luar kota. Apa saja kendalanya? 1, jarak. Jauh, Pak, jaraknya. Saya nggak bisa ketemu orangnya langsung, jaraknya sangat jauh. Datang sekali ke sana, balik lagi ke Jakarta, mau datang lagi, aduh, rasanya pikir-pikir. Kenapa? Ya, kita harus menghabiskan banyak sekali, biaya mungkin ya, ini yang kedua, waktu. Waktu kita nggak cukup Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pekerjaan, punya keluarga, punya bisnis yang lain ya. Waktunya nggak cukup untuk Bapak Ibu terbang ke sana, diam di sana 2 bulan atau 3 bulan untuk, membangun satu bisnis, seperti itu ya. Nah yang ketiga itu adalah biaya. Nah ini juga sering menjadi kendala teman-teman. Pak nggak punya biaya operasional, nggak punya, biaya untuk table talk, nggak punya biaya untuk presentasi dan seterusnya ya. Nah padahal sebenarnya bonus langsung yang Bapak Ibu terima itu, ya itu adalah bagian dari biaya operasional Bapak Ibu sebenarnya, ya. Jadi Nora Indonesia memberikan bonus langsung kepada Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah untuk membantu biaya operasional Bapak Ibu dalam membuka market ini. Nah, biaya ini pun ada tambahan nanti dari detox camp yang Bapak Ibu kelola, nanti akan dijelaskan oleh pembicara yang kedua. Jadi sebenarnya kalau ngomong biaya itu sebenarnya, menurut saya hanya alasan saja, sebenarnya itu semua sudah kita siapkan, sudah kita rencanakan ya, dari biaya-biaya lain di luar bonus Bapak Ibu, ya kan. Bonus pairing level Bapak Ibu aman, bonus leadership-nya aman, semua aman, hanya biaya-biaya ini diambil dari kegiatan-kegiatan ya. Yang kedua Bapak Ibu kita lihat, jarak sekarang, kita bicara jarak. Pak, Makassar jauh, Manado jauh, Kalimantan jauh. Ingat Bapak Ibu, kita bukan hidup di era zaman purba, ini sudah era digital. Kalau Bapak Ibu tidak mau belajar ya menggunakan pertemuan-pertemuan online, tidak membiasakan diri Bapak Ibu menggunakan Zoom seperti ini misalnya ya, maka Bapak Ibu akan tertinggal. Kalah sama orang yang memanfaatkan era digital teknologi seperti zaman sekarang. Jadi kalau mau ketemu satu orang, bicara satu orang atau 2 orang, 10 orang, nggak perlu kita langsung ke sana naik pesawat bolak-balik biayanya mungkin puluhan juta ya, hanya untuk berbicara mempresentasikan tentang bisnis. Kita bisa ketemu dulu di awal, bertemu, seperti ini dulu melalui Zoom. Nah, ketika sudah mulai setengah matang, sudah mulai ada planning, ada rencana, baru eksekusinya secara offline. Jadi Bapak Ibu menghemat banyak biaya, seperti itu ya. Nah, pertemuan Zoom seperti malam ini kalau Bapak Ibu tidak biasakan, tidak diduplikasikan kepada tim-timnya, semua tim Bapak Ibu akan minta ongkos. Saya mau pergi ke kota ini, ongkosin saya 1 juta. Saya mau ke daerah ini, ongkosin saya 1 juta, ya kan? Saya mengerti bahwa pertemuan offline itu sangat penting, saya mengerti. Tetapi pertemuan online seperti ini pun juga penting. Kenapa? Untuk menghemat budget Bapak Ibu. Yang kedua adalah memperbesar kemungkinan Bapak Ibu closing. Jadi kalau misalnya baru presentasi pertama, belum ngerti apa-apa orang ya langsung kita terbang ke sana, kemungkinan closing-nya akan kecil. Kenapa? Dia belum paham. Belum ada planning apa-apa, baru gambaran-gambaran sekilas saja mungkin ya. Training, nah ini juga sama. Training juga bisa jarak jauh Bapak Ibu. NDT misalnya, Bapak Ibu training produk seperti ini. Kalau cuma mau dengerin saya ngomong, nggak perlu saya datang misalnya ke satu kota cuma mau cerita detox. Datang masuk ke Zoom aja. Justru Zoom seperti ini sebenarnya mempermudah Bapak Ibu untuk mendapatkan prospek di seluruh Indonesia, ya kan? Kalau Bapak Ibu mau presentasi 2 orang, 3 orang harus terbang ke satu kota, biayanya sangat besar. Caranya bagaimana? Masukkan mereka ke Zoom yang presentasi saya, ya kan? Minimal mereka udah ada gambaran, paham dulu walaupun memang belum closing, nggak apa-apa. Tapi udah setengah matang ketika Bapak Ibu ke sana, ya udah kemungkinan closingnya akan lebih besar ya. Konsultasi juga sama. Contoh mengadakan detox camp. Keperluan dokter di detox camp itu kan sebenarnya hanya untuk konsultasi Bapak Ibu. Seluruh proses detox itu sebenarnya bisa dilakukan oleh tim secara mandiri, ya. Jadi contohnya kalau misalnya ada 10 kota yang melakukan detox camp di hari yang sama itu bisa Bapak Ibu. Presentasinya serentak, semuanya menggunakan Zoom, ya. Misalnya Pekalongan, Pemalang itu satu kota pada minggu yang bersama semuanya detox camp. Kalau hanya mengandalkan satu orang, pertemuan offline, Bapak Ibu rebut-rebutan jadwal saya dan Dokter Subi. Nah, oleh karena itulah mengapa konsultasi jarak jauh ini ya atau misalnya Zoom online seperti ini Bapak Ibu harus mulai latihan menggunakan ini. Lalu closing juga sama Bapak Ibu. Ada satu perusahaan yang ketika Zoom itu closingnya bisa 10-20% dari peserta seminar. Itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa karena kita belum pernah mencoba, kemudian kita belum trust dengan
sistemnya ya, belum pernah mencoba keberhasilannya, kita ragu-ragu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu terus mencoba-mencoba, merasakan manfaat dari pertemuan online Zoom seperti ini, nggak perlu Pak Hendro telepon Bapak Ibu satu-satu, nggak perlu. Justru Bapak Ibu yang nunggu-nunggu, "Pak, kapan Zoom lagi? Kapan Zoom lagi? Saya udah nggak sabar nih pengen nge-Zoom." Kita udah ngundang dari prospek di berbagai kota seluruh Indonesia, itu baru yang benar. Bukan Pak Hendro yang telepon, Zoom 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 Zoom, bukan begitu ya. Jadi memang Bapak Ibu yang membutuhkan Zoom untuk membangun bisnis luar kota. Oke, pertemuan offline itu bisa lebih efektif jika tim Anda sudah terbentuk Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu langsung datang ke sana, nggak ngerti apa-apa orangnya ya, baru mau ngomong yang pertama kali, itu akan sulit ya. Jadi belum ada gambaran apapun di di benak mereka ya. Baik, balik lagi bagaimana caranya kita membangun satu tim yang baru. Nah, tim yang baru ini yang Bapak Ibu bentuk itu akan mengalami 3 fase. Ya, 3 fase pembentukan tim. Jadi nggak langsung simsalabim tim itu terbentuk, hari itu Anda datang langsung terbentuk, tidak. Akan mengalami 3 fase. Pertama, fase persiapan. Nah, ini persiapan ini sangat penting Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu ingin mengadakan satu event, satu acara apapun itu, seminar kesehatan, detox camp, ya kan, atau apapun itu, Bapak Ibu perlu yang namanya persiapan. Saya ulangi, persiapan. Bukan hanya nentuin tanggal, bikin cetak undangan, ya kan, kemudian juga gimana nanti Pak kita usahakan, insya Allah kita akan sekian. Bukan seperti itu. Kalau Bapak Ibu tanpa persiapan, acaranya akan zonk. Acaranya tidak akan berhasil. Bapak Ibu mentalnya down, ya kan, membuang waktu, tenaga, biaya karena tanpa persiapan, ya. Nah, tanpa persiapan Anda hanya akan buang-buang uang, buang tenaga. Kita juga manajemen yang bantu juga akan buang uang, buang tenaga. Kenapa nggak ada persiapan? Nggak ada meeting khusus, nggak ada persiapan. Apa persiapannya? Persiapan yang paling penting adalah activity Anda sendiri, Bapak Ibu. Ingat nggak lingkaran yang waktu itu kita gambarkan? One on one-nya, table talk-nya, health check-nya, semuanya digalak. Itu persiapan Anda, Bapak Ibu, sebelum acara besarnya, sebelum hajatannya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu perlu memiliki orang-orang yang komitmen, yang satu visi dengan Bapak Ibu 5 sampai 10. Nanti Dokter Subi akan mengajarkan mungkin 7 dulu di awal ya. Sebentar Dokter Subi akan ajarkan. 5 sampai 10 tim Anda yang komitmen. Orang ini nggak perlu orang sakit, ya kan? Ini adalah orang yang mau mengembangkan bisnis, orang yang mau duit, orang yang mau sukses Bapak Ibu. Jadi ketika kita mencari tim, itu nggak perlu orang itu misalnya mungkin dia saat itu nggak punya uang, artinya dia belum bisa detox. Nggak apa-apa, yang penting dia komitmen. Oke, saya masuk dalam tim, saya ikut kerja agenda dari tim, saya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran saya untuk tim, dan saya juga akan ikut arahan dari misalnya ketua tim atau dari manajemen dan seterusnya ya. Nah, lalu belajar dulu tim ini. Tim kecil ini oke. Oke, kalian semua udah masuk tim, kita belajar. Jadi sebelum action belajar dulu. Jangan sampai action dulu baru belajar. Jadinya actionnya ngaco, sembarangan. Ya, ngawur akhirnya, tabrak sana tabrak sini akhirnya bubar. Jadi belajar dulu. Apapun yang akan Bapak Ibu lakukan, belajar training dulu Zoom ya dengan leader Anda, manajemen Anda, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara presentasi, follow up, bagaimana cara membuat daftar nama, bagaimana cara menggunakan flip chart dan seterusnya. Anda training dulu baru action ya, belajar dulu. Barulah setelah Anda belajar buat rencana. Action plan-nya apa? Oke, setiap 1 minggu kita table talk ya. Pembicara siapa? Oke, pembicara upline dulu nih. Sisanya adalah sebagai tim player ya kan, menyiapkan tempat, mengatur acara, mengundang orang gitu ya, sambil belajar bagaimana caranya upline menjelaskan. Karena upline nggak akan setiap saat bisa bantu kita. Ini bisnis kita sendiri Bapak Ibu. Upline hanya membantu sementara karena bisnis upline lebih besar daripada bisnis kita. Ya kan? Nggak selamanya upline bisa bantu kita. Jadi udah saatnya Bapak Ibu cepat-cepat mandiri. Kalau bisa hari itu juga langsung mandiri. Itu yang saya mau. Ya, jangan jadi bayi terus, ngoek-ngoek terus, pengen minta susu gitu. Ya, jadi cepat bisa jalan, bisa berkembang sendiri ya. Nah, kemudian persiapan teknis. Ini sudah dilakukan persiapan semua. Oke, kita sudah lakukan presentasi, kita sudah sediakan hotel, tim playernya sudah ada, undangannya sekian, follow-up-nya sekian, orang-orangnya daftarnya ini, background-nya apa, ya kan semuanya udah rapi, baru Anda bisa melakukan ya event. Jadi sebelum ini terjadi, jangan buru-buru melakukan event atau activity. Kenapa? Pasti tidak akan maksimal ya. Nah, event Anda apa? Apapun itu, bisa one on one, home sharing ya, table talk, dan big event-nya adalah ini dulu kita health business seminar, sekarang namanya health seminar ya. Nah, jadi kita bisa melakukan health business seminar atau health and business seminar. Jadi Anda lakukan event ini, Anda
apa namanya tujuan akhirnya closing tentunya ya. Jadi setiap acara itu punya target, ya kan? Target acara itu closing. Jadi nggak ada acara yang nggak punya target, acara bebas, acara suka-suka itu nggak ada. Kalau Anda serius, target Anda adalah closing. Orang join, orang beli produk kita, orang aktif. Itu target dari acara. Keberhasilan acara bukan seberapa banyak orang yang datang. Mau datangnya 1000, yang datang pun kalau nggak ada closing, acara itu gagal. Tapi kalau misalnya acara yang datang 50 orang, closing 20 orang, acaranya sukses. Ya, jadi tujuannya, targetnya setiap acara itu adalah omset. Targetnya adalah closing. Dan pada saat itu Anda dapat uang. Jadi kalau bikin acara tanpa target, mendingan nggak usah buat Bapak Ibu. Kenapa? Pasti nggak akan ada hasilnya. Anda kumpul-kumpul 1000 orang, bubar, nggak ada yang follow up, nggak ada yang apa, ya udah capek aja dapatnya ya. Jadi tanamkan itu. Setiap acara harus punya target. Bukan target manajemen, target Anda sendiri. Ya, target tim Anda berapa? Berapa persen yang ingin Anda closing di acara ini? Itu adalah target Anda sendiri. Nah, kuncinya kalau Anda ingin sukses closing di acara besar, Anda harus lakukan acara kecilnya dulu. Kenapa? Karena ini akan membuat cold market menjadi hot market. Ketika Anda gerilya, itu Anda bekerja di cold market. Ya, market-market yang mungkin Anda nggak begitu yakin orang ini bisa, ini mungkin menolak Anda, ini mungkin pikir-pikir dulu, ini mungkin belum ada uang, ya kan? Nah, seleksi mereka semua masukkan ke acara health seminar. Artinya orang-orang ini sudah punya ketertarikan sebenarnya. Tinggal masalah timing, tinggal masalah biaya saja. Nah, ketika mereka masuk ke acara health seminar, mengerti lebih jelas, kemudian dimotivasi oleh upline leader Anda, melihat orang kesaksiannya banyak, nah kemungkinan closingnya akan lebih besar ya. Nah, kalau tidak ada persiapan, tidak ada acara kecil, maka acara besarnya akan gagal. Ya, jadi jangan buru-buru acara besarnya, acara kecilnya dulu Anda buat ya. Terakhir adalah fase follow up. Nah, ketika orang sudah Anda undang ke acara ya, targetnya apa tadi? Closing. Targetnya Anda punya omset pada saat itu. Jadi follow up ini bukan tugas upline. Follow up bukan tugas manajemen, tapi tugas Anda selaku orang yang mengenalkan produk ini kepada mereka. Ya, karena kalau misalnya saya yang follow up, dia nggak kenal saya. Pak Hendro yang follow up, dia nggak kenal Pak Hendro, dia nggak trust ke Pak Hendro. Dia trustnya ke Anda, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nggak calling mereka lagi, ya menanyakan kendalanya apa dan seterusnya, maka orang ini akan di-follow up oleh orang lain. Ya, ada yang ngajak closing-nya ke orang lain, terus kita marah. Kenapa? Karena kita nggak follow up, Bapak Ibu. Ya, jadi kunci dari acara itu bukan berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang yang join, yang closing, dan berapa banyak orang yang Anda follow up. Itu kunci kesuksesan acara. Ingat, tidak ada orang yang langsung join pada presentasi pertama, jarang sekali. Rata-rata orang join atau beli produk kita setelah melalui follow up. 80% orang beli produk kita karena kita follow up. Kalau misalnya kita hanya presentasi saja, bisa dipastikan tidak akan pernah terjadi follow up ya. Lalu Bapak Ibu bisa lakukan duplikasi semua program dan cara kerja kita ya. Promosi kita, Zoom kita dan seterusnya itu ke tim aktif Anda. Masukkan mereka orang-orang baru ini ke sistem. Masuk sistem tuh nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak. Harus Zoom, harus presentasi, harus meeting, ya kan? Nggak enak memang masuk ke sistem. Menggunakan alat bantu, ya percaya dengan upline, duplikasi, edifikasi, nggak enak. Tapi kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, telan aja udah. Kalau kata upline saya itu kunyah, telan aja udah. Ya, apa omongan upline yang kira-kira kita nggak setuju apa dulu, masuk ke sistem. Kalau itu sistem, telan aja. Ya, walaupun kita nggak nyaman, ya walaupun kita nggak suka, walaupun kita distract ego kita, telan aja udah. Karena suatu ketika Anda akan mengajarkan itu ke downline Anda, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika misalnya Pak Hendro ngajak masuk ke Zoom, aduh Pak, saya sebenarnya lagi capek, masuk aja, telan aja. Aduh Pak, saya sebenarnya pengen nonton sinetron. Aduh Pak, saya sebenarnya pengen jalan-jalan sama anak, masuk aja dulu ke Zoom. Ini bagian dari sistem, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menggunakan sistem, maka Bapak Ibu hanya akan menjadi seorang sales detox saja, bukan pembangun bisnis. Ya, tidak apa-apa ya, gak ada yang salah, boleh-boleh saja, tapi ya itu tadi, kemampuan Anda terbatas. Lama-lama Anda berhenti dan capek ya. Oke. Sudah? Nah, ingat 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kerja selama 3 bulan fokus 90 hari ya. Ajak tim Anda semua masuk ke sistem, suruh mereka konsisten selama 3 bulan atau 90 hari. Kenapa? Karena habit atau kebiasaan itu akan timbul setelah 90 hari. Kalau Anda hari ini Zoom, besok Zoom, ya kan tiap minggu Zoom 2 kali selama 3 bulan, bulan keempat
Pak Hendro stop Zoom-nya, Anda cari-cari. Kok kita nggak Zoom lagi ya? Karena udah habit, udah terbiasa. Tapi kalau misalnya baru 1-2 kali Zoom hilang, 1-2 kali Zoom hilang, agak akan terbentuk habitnya Bapak Ibu ya. Kemudian konsisten dengan dengan sistem ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki bisnis yang besar, Bapak Ibu hanya butuh pemimpin yang hebat. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bisnis yang luar biasa besar, Bapak Ibu butuh sistem. Gak ada orang yang bisa kerja sendiri tanpa sistem. Konsisten ikutin sistem, ya kan? Detox camp kapan? Table talk kapan? Ya kan? Gak enak ikut sistem tuh, gak enak Bapak Ibu. Ya, disuruh harus ikut Zoom, ya kan? Kemudian juga meeting dan lain-lain ya, tapi ikuti aja, telan aja. Kemudian Bapak Ibu juga harus punya leadership skill. Kenapa? Bisnis Bapak Ibu akan semakin besar. Bisnis ini people business Bapak Ibu. Bisnis mengelola manusia. Jangankan 1-2 orang, 100 orang pun misalnya Bapak Ibu yang punya pemikiran yang berbeda-beda ya, itu tentu ngelolanya akan lebih sulit kalau Bapak Ibu tidak punya leadership skill, tidak punya mental atau jiwa pemimpin ya. Pelajari itu. Ya, memang belajarnya nggak di sini, nggak malam ini, tapi Bapak Ibu bisa pelajari sendiri atau ikut training nantinya apa skill-skill leadership yang harus Bapak Ibu kuasai. Supaya apa? Bapak Ibu bisa memimpin ratusan, ribuan, jutaan orang di bawah Bapak Ibu suatu hari nanti ketika bisnis ini menjadi besar, ya. Dan terakhir adalah integritas. Pemimpin yang besar tanpa integritas akan hanya menunggu waktu kehancurannya, ya. Integritas itu pikirannya, omongannya, hatinya semuanya sinkron, ya. Integritas itu dia menjunjung tinggi hal-hal etik dan semuanya itu omongannya kedisiplinan semua, yaitu dia punya integrity ya. Artinya dia tidak selfish, tidak mementingkan dirinya sendiri ya, dia semuanya mengacu kepada sistem ya. Tidak mulutnya lain, perlakuannya lain, tindakannya lain, hatinya lain, itu yang nggak punya integrity. Oke? Jadi ini adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu ingat dalam membangun satu market bisnis luar kota. Teknisnya nanti sebentar. Pembicara kedua akan lebih detail menjelaskan apa-apa yang harus Bapak Ibu siapkan, bagaimana detailnya supaya Bapak Ibu bisa menjadi pengusaha detox ya, detox center, pengusaha detox center di seluruh Indonesia. Ya, kalau KFC aja bisa punya ribuan outlet, McDonald's bisa punya ribuan outlet, Bapak Ibu, Alfamart, Indomart udah jangan ditanya lagi. Masa sih detox center kita dengan produk sehebat ini tidak bisa kita kembangkan ya dengan konsep detox center di seluruh Indonesia. Oke, mari kita buka market-market baru kita dari Sabang sampai Merauke. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Hendro. Iya Pak Dokter, terima kasih. Wow, luar biasa Pak Taji. Ya. Iya, itu tadi bagaimana membangun market baru ya. Betul, supaya kita mempunyai detox center di seluruh Indonesia ya. Tentunya, dan juga bagaimana untuk membangun tim baru ya, ada 3 fase tadi dijelaskan oleh dokter. Oke, nanti detailnya akan dijelaskan oleh pembicara. Yes. Oke, untuk itu Bapak Ibu sebelumnya kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dokter Tommy. Oke, terima kasih Pak Dokter. Iya, Oke, Pak Tajib. Iya, sekarang kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Iya. Kita bersama coach kita. Siapakah beliau? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Hari ini kita sambut Oke, ini dia Health Consultant Norland Indonesia, Dr. Subiakso. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua.
Selamat malam Pak Hendro, selamat malam Ya, Pak Pak Tajib, Dokter. ya selamat malam Dr. Tommy, Mr. Jack Yu, ya. Hari ini di sesi yang kedua Bapak Ibu saya akan lebih berbicara mengenai teknis yang terjadi di lapangan, ya. Jadi selama beberapa waktu terakhir ini memang saya melihat Bapak Ibu ya eh, teknis-teknis kecil di lapangan yang harus kita lakukan perbaikan demi perbaikan ya. Kita lakukan adjustment lah istilahnya. Ya, supaya apa? Supaya ke depan Norland ini semakin tersistem, detox camp ini juga semakin tersistem sehingga semua merasakan kenyamanan Bapak Ibu. Nah, saya mengawali dari saya melihat ya di luar negeri ya. Bagaimana Norland ini bisa berkembang sangat pesat sekali. Contoh seperti di Afrika, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda perhatikan di luar negeri itu perkembangannya sangat luar biasa sekali. Ya, saya melihat di Indonesia, Norland ini masih sangat kecil sekali, Bapak Ibu. Dan kalau Anda perhatikan marketing plan sebenarnya untuk mencapai peringkat pertama, ya, baru peringkat pertama ya Bapak Ibu yang kita kejar, itu namanya silver medal, itu membutuhkan omset 20.000 PV kiri, 20.000 PV kanan. Yang sederhananya artinya Anda harus memiliki 100 orang di tim di kaki sebelah kiri dan 100 orang di tim di kaki sebelah kanan. Nah, saya melihatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini baru jenjang pertama yang akan kita kejar. Itu namanya silver medal. Kalau pola kita selama ini hanya berjualan eceran, hanya sekedar mencari orang sakit, ya, untuk ke silver medal ini waktunya akan sangat lama. Bahkan persentase orang-orang yang tewas ya, yang akan menghilang, yang akan berhenti sebelum mencapai silver medal ini sangat tinggi sekali. Padahal ini baru jenjang pertama yang akan kita kejar Bapak Ibu. Nah, setelah silver medal ada gold medal. Gold medal ini 3 kali lipat target omsetnya daripada silver medal. Bayangin, di silver medal aja sudah 100 kiri 100 kanan, di gold medal 300 kiri 300 kanan. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda yang masih baru Anda berpikir, wah saya nggak mungkin Pak bisa seperti ini. Ya jelas nggak mungkin kalau Anda hanya berjualan eceran. Itu mau sampai dinosaurus hidup kembali juga nggak bakalan Anda bisa nggak bisa nyampe gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, ini baru gold medal, belum lagi apa? Silver diamond. 3 kali lagi. Ya, 3 kali lipat lagi. Habis itu gold diamond. Ya, habis itu blue diamond, red diamond, ya kan? Crown, double crown, masih panjang sekali Bapak Ibu jalurnya. Ya. Nah, Norland membuat konsep marketing plan seperti ini tentu ada maksudnya Bapak Ibu. Lah kalau kita belum bisa mencapai, berarti pola kita yang keliru. Pola kita yang salah, pola kita yang harus berubah. Makanya kita harus melihat Bapak Ibu di luar negeri kenapa Norland ini bisa perkembangannya pesat sekali. Nah, setelah kita teliti bersama Bapak Ibu, setelah kita melakukan trial and error ya beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu, kita coba memang bahwa pada prinsipnya Norland ini hanya bisa berkembang dengan yang namanya detox camp Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membuat detox camp ini menjadi lebih terstrukturisasi, tersistematisasi, dan semua merasakan kenyamanan ketika orang masuk ke detox camp. Nah, saya akan mulai dengan slide saya Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, saya selalu mengatakan Bapak Ibu, kalau Anda ingin berkembang di satu wilayah, ya, Dr. Tommy juga sering mengatakan, harus ada 5 ekosistem, ya. Harus ada orang inti, harus ada customer, harus ada detox center, harus ada dokter konsultan lokal, dan juga harus ada detox camp-nya itu sendiri. Ya, ketika di satu daerah memiliki 5 ekosistem tersebut, maka akan bisa berkembang, Bapak Ibu. Nah, untuk suatu daerah yang pertama kali Anda bangun, Bapak Ibu, ya, selain menemukan orang inti dan customer, ini adalah hal yang sangat-sangat Anda harus perhatikan, yaitu tentang detox center, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau Anda perhatikan detox center di Norland, itu kita bisa sebut dengan bahasa yang sederhana sekali. Ya, saya akan perlihatkan nih, Bapak Ibu. Kalau slide-nya saya sederhanakan, itu slide-nya cuma bunyinya kayak gini. Nih, paket detox center hanya 84 juta, Anda beli 14 paket, gratis 9 paket. Ya, plus keuntungannya apa Bapak Ibu?
Anda dapat tambahan 120.000 setiap pembelian di atas 23 paket tersebut. Ya, jadi hanya sesimpel ini kalau Anda perhatikan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, selama ini promosi kita hanya sesimpel ini. Nah, maksudnya seperti apa? Saya akan jelaskan secara lebih detail. Ya, kita mulai masuk secara teknis. Jadi gini Bapak Ibu. Detox Center, ya. Kalau Anda mau menjadi sebuah detox center, Anda wajib mengambil 23 paket ya atau 23 titik usaha yang nanti sudah dipostingkan terlebih dahulu. Nah, untuk orang awam atau orang umum ya, Anda harus paham 23 paket ini kalau satu paketnya 6.200.000 sebenarnya harga yang harus kita beli itu 142.600.000 ya. Tetapi karena ini sudah dipostingkan Bapak Ibu ya, otomatis nanti apa namanya dengan sendirinya bonus akan keluar. Jadi Anda hanya transfer ke kantor itu senilai 110 juta. Ya, dari 142 juta sekian, Anda cukup transfer ke kantor 110 juta Bapak Ibu. Kalau Anda tanya perincian 110 juta ini, titik yang paling atas itu 6,2 juta ya, dari 23 paket, sisa yang lain 4,7 juta saja. Sehingga nanti apabila terjadi pembelian 6,2 juta, bonus 1,5 jutanya bisa langsung dikembalikan ke distributor. Ya, nah cashback, nah masih dapat lagi cashback 26 juta Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya seorang detox center, ya sebuah detox center hanya membutuhkan modal 84 juta. Ya, ini perinciannya supaya Anda paham dulu. Dapatnya berapa Pak? Dapatnya 23 paket. Ya, jadi dapat 23 paket, modalnya sebenarnya hanya 84 juta Bapak Ibu. Oke, sekarang cara cepat menjadi detox center. Ya, selama kurun waktu 1 bulan terakhir ini Bapak Ibu kalau Anda perhatikan ada beberapa detox center di beberapa tempat, bahkan ada yang di satu kota lebih dari satu Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ingat 5 ekosistem yang saya katakan di awal. Segera bentuk tim inti Bapak Ibu. Ya, usahakan tim inti Anda mencapai 7 orang dalam waktu yang cukup singkat. Ya, 1 bulan maksimalkan cari 7 orang tim inti. Tim inti ini adalah orang-orang yang mau mengembangkan bisnisnya, bukan orang-orang sakit, Bapak Ibu. Ya, kita fokus ke orang-orang yang memang mau mengembangkan konsep detox camp ini. Dengan Anda ceritakan nanti keuntungan-keuntungannya. Ya, nah kalau masing-masing dari tim inti Anda yang 7 orang ini mencari komitmen ya, cari 2 orang customer, cari 2 orang yang bermasalah dengan kondisi kesehatan, maka akan terkumpul 14 orang Bapak Ibu customernya. Ya, apalagi kalau mereka sendiri juga mau ikut detox berarti sudah apa namanya? Sudah 21. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat kalau 14 orang ini customer kita belanja 6.200.000 sebenarnya sudah terkumpul uang berapa Bapak Ibu? 86.800.000. Yang artinya kalau modal sebuah detox camp hanya 84 juta, ini selesai loh Bapak Ibu. Sekali detox camp, Anda punya 1 detox center. Simple. Ya. Nah, nanti perhitungan teknisnya sederhana Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bergabung, belanja 6,2, bonus sponsornya bisa langsung dikembalikan 1,5 juta. Nah, kalau dia bergabungnya paket family ya, yang bertiga, ya tinggal dikembalikan 4,3 juta. Ini nanti memotong dari apa yang Anda transferkan mengurangi nilai yang diberikan kepada stokis. Nah, nanti kalau Anda masih bingung, Anda bisa bertanya ke kita, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya konsep ini sederhana sekali. Cuman satu hal, dibutuhkan tadi Dr. Tommy sudah mengatakan integritas. Anda harus amanah, Anda harus jujur, semuanya terbuka, transparan. Ya, transparan ini Bapak Ibu ya, bukan hanya ngomong transparan, tapi ada catatannya yang bisa dipertanggungjawabkan dan semua orang bisa melihat catatannya, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting. Ya. Jadi nggak ada istilah, oh Pak, saya transparan, catatannya nggak ada. Ya. Anda harus buat dalam bentuk Excel, Bapak Ibu, supaya semua jelas untuk pembagian bonus dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, kalau Anda sudah paham bagaimana membangun sebuah detox center, ya, tentunya Anda akan mudah sekali membangun detox center dimanapun di kota yang saat ini belum ada detox center, Bapak Ibu. Dan tadi Anda bisa tawarkan keuntungannya, ya, Anda perhatikan, mendapatkan Rp120.000 per setiap titik baru atau posting baru atau orang yang belanja baru, Bapak Ibu. Ya, itu keuntungan menjadi detox center. Jadi harusnya belanja 142 juta,
cuman bayar 84 juta plus dapat 120.000 setiap posting. Sampai kapan? Selamanya Bapak Ibu. Ya, selama dia masih ada di Norland, selamanya semua tim-timnya bahkan tim orang lain yang belanja produk di tempat beliau akan dapat fee 120.000 per titik, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ya, Anda harus jeli Bapak Ibu mengamati seperti ini. Ya, ini keuntungan menjadi detox center. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara kalau Anda sudah paham ya menjadi detox center, sekarang saya mau berbicara mengenai teknis Bapak Ibu. Teknis di lapangan ini yang menjadikan kadang detox camp ada dua ya. Detox camp Anda bisa berkembang pesat, semakin naik, semakin naik, semakin naik, atau semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Nah, pilihannya di tangan Anda Bapak Ibu. Ya, kita lihat aja kalau satu daerah, oh ini naik, 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 semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, berarti pengelolaan detox camp-nya benar. Tapi kalau di satu daerah nggak naik-naik atau bahkan cenderung hancur, nah ini biasanya teknis di detox camp-nya yang kacau balau. Kenapa? Karena disinilah ya kalau saya mulai uji coba atau integritas atau attitude seorang pembangun jaringan diuji Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah tentukan harga detox camp kan 7,5 juta ya Bapak Ibu ya standarnya. Berarti kita punya spare dari harga produk, kita punya sisa dari harga produk yang 6,2 juta, kita punya spare 1,3 juta. Betul ya Bapak Ibu? Nah, inilah yang Anda harus buat dalam bentuk Excel. Ya, saya katakan sekali lagi dengan tegas, dibuat dalam bentuk Excel setiap pengeluaran ya untuk teknis detox camp. Karena kalau Excel-nya tidak dibuat, percaya ke saya detox camp Anda akan hancur Bapak Ibu. Ya, karena semua ingin menuntut transparan, bukan hanya sekedar transparan di mulut, tapi benar-benar ada Excel-nya, ada buktinya, ada notanya setiap pengeluaran di detox camp. Ya, kalau ini terjadi, semua tim akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Ya, nah ini contoh. Ya, saya kasih contoh, Bapak Ibu. Apabila di daerah tersebut ada 10 orang yang melakukan detox atau mengikuti proses detox camp. Kita tentu tahu ada biaya 1.300.000 dikali 10 ya, berarti 13 juta. Ya. Pak, kalau misalkan pesertanya di bawah 10 gimana? Nanti dulu, saya akan bicara dulu 10 Bapak Ibu. Kita lihat ya. Nah, untuk biaya kamar hotel Bapak Ibu ya, ini saya sudah buat 500.000. Untuk event sebesar detox camp yang mana kita ini ke depan ingin membuat Norland besar ya, yang ingin membuat Norland besar Bapak Ibu, jangan pernah Anda masukkan orang ke satu hotel yang kelasnya hanya bintang 2 atau apalagi kelas melati Bapak Ibu. Ya, kita sangat tidak rekomendasi sekali. Ya, Anda ingin bisnis Anda besar, yang ikut ya hanya orang-orang yang mungkin sakit dan butuh pengobatan, tetapi Anda tidak akan pernah bisa menggait orang-orang middle up Bapak Ibu. Dan mereka juga nggak akan mau ya mengikuti proses detox di hotel yang hanya sekedar hotel jelek Bapak. Ya. Nah, ini saya sudah saya sudah berikan perhitungan secara rinci ya. Kamar hotel 500.000. Hotel sekelas 500.000 paling enggak bintang 3 ke atas Bapak Ibu. Itu sudah sangat bagus. Tapi jangan sekali-kali ya Anda buat di hotel yang di kelas yang jelek saya bilang. Nah, kita lihat kalau hotel kelas 500.000 itu kita ada biaya 5 juta ya kali 10 orang. Terus biaya dokter. Nah, kita tahu ya bahwa untuk mengundang dokter di satu daerah itu membutuhkan biaya 2 juta rupiah, Bapak. Ya. Kemudian juga sebagai panitia di detox camp harus menyediakan satu kamar ya senilai 500.000. Dan nantinya ketika kita punya dokter lokal di masing-masing area, tentunya mereka butuh dokter ini juga perlu dibiayai transportasinya Bapak Ibu. Ya, saya ambil di angka 500.000. Jadi untuk biaya dokter sendiri ini sudah sekitar 3 juta Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Oke. Biaya sewa ruangan seminar. Kadang ada seminar yang nggak bayar, tapi bayarnya berupa paket makan. Ya. Nah, ini sudah di angka 2,5 juta. Saya kasih standarnya. Ya. Terus kemudian ada biaya makan untuk pagi harinya ya, kalau Anda mau menyediakan bubur yang lunak-lunak untuk peserta dan juga untuk pendamping. Ya, pendamping di pagi hari. Ya, Bapak Ibu ya. Itu kalau masing-masing 25.000 loh ini ya. 25.000 kali 2, 50.000 kali 10 tuh biayanya 500.000 Bapak Ibu.
Ini kalau biaya yang sudah 25.000. Nah, akomodasi atau transport ini apabila diperlukan. Misalkan ya Anda mendatangkan pembicara atau dokter, ya nggak harus dokter, mungkin suatu saat nanti ada pembicara yang Anda harus jemput pakai mobil. Nah, kita sudah sediakan untuk akomodasi, sudah spare di sini. Kemudian ada kamar juga, kita sediakan satu kamar untuk panitia yang bisa membantu. Ya, ini sudah 500.000 sendiri. Nah, kemudian makan Bapak Ibu, ya yang alasannya makan-makan Pak untuk panitia, kita sudah sparekan biaya 300.000. Sudah cukup komplit ini sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dan kita tidak sarankan memberikan makan untuk pendamping di malam hari. Ingat, kalau kita nginep hotel Bapak Ibu, tidak ada istilahnya gini. Kalau Anda nginep hotel hari ini sampai besok, ya, apakah Anda di malam hari Anda dapat makan? Nggak dapat Bapak Ibu. Anda dapat makan itu ya breakfast. Jadi malam hari itu yang dapat makan siapa? Ya nggak ada Bapak Ibu, biar mereka cari sendiri gitu loh. Ya, jangan nanti alasan Pak ini biaya buat makan pendampingnya. Pendamping cari sendiri. Ini hanya masalah habit, hanya masalah kebiasaan. Kalau Anda biasakan jelek, ya jadinya jelek. Anda biasakan bagus, jadinya bagus. Anda biasakan untuk pengeluaran yang lain-lain yang menurut saya tidak diperlukan, ya sudah kacau balau. Pertanyaan saya simpel, Anda mau detox camp Anda ini semakin besar atau semakin kecil Bapak Ibu? Gitu aja, ya. Nah, kalau ada 10 orang, ini masih ada sisa kok 1 juta Bapak Ibu. Loh, ya, jadi nggak ada istilah Pak detox camp merugi. Iya, saya tahu merugi kalau di bawah 10 orang Bapak Ibu. Ingat, ini biaya kamar 500.000 loh. Pertanyaannya selama ini berapa biaya kamar hotel yang Anda berikan kepada peserta? 300.000 berarti masih ada sisa 2 juta Bapak Ibu. Plus 1 juta, 3 juta sisanya. Ya, jadi ini sudah sangat komplit sebenarnya. Ya, jadi kalau di bawah 10 orang dengan biaya kamar di bawah apa namanya di bawah 500.000 itu biasanya kalau orang Jawa bilang Pak Bu, nggak rugi nggak untung Bapak Ibu. Ya, karena saya tidak ingin ada satu orang leader pun yang mendapat keuntungan dari detox camp. Ini namanya bisnis di balik bisnis Bapak Ibu. Ketika detox camp sudah dikelola bisnis di balik bisnis, hancur, percaya ke saya. Perpecahan pasti terjadi di dalam tim Anda Bapak Ibu. Di mana-mana itu sudah terjadi. Ya. Nah, yang rugi siapa? Anda sendiri. Lama-lama detox camp Anda sepi, lama-lama detox camp Anda ditinggal oleh tim Anda sendiri. Tim Anda akan ikut detox camp di tempat orang lain Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pilihannya kan di tangan Anda. Ya. Nah, oke ya, paham ya? Nah, oke. Nah, keuntungan untuk tim lain yang masuk ke detox camp. Jadi gini, Bapak Ibu. Ya, kita akan buat aturan ini menarik nih. Ya, cukup menarik Bapak Ibu. Kita lihat. Bila ada tim lain masuk atau crossline yang bukan tim Anda. Ingat, yang bukan tim Anda, Bapak Ibu. Ya. Dengan catatan keuangan di area tersebut sudah surplus, ya, sudah profit, ya. Dan semua laporan keuangan harus terbuka, dibuat dalam bentuk Excel supaya jelas, maka akan diberikan fee 300.000 untuk yang merekomendasikan. Ya, contoh nih, misalkan kemarin Bapak Ibu, saya akan bicara teknis langsung di Semarang, gitu ya. Saya tahu di Semarang waktu pas pertama kali acara detox camp itu pesertanya hanya 3 Bapak Ibu. Ya, tentu panitia merugi. Ini bisnis, kita harus berani rugi. Jangan cuma berani untung doang Bapak Ibu. Ya, Anda pebisnis itu Anda harus berani investasi. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting ketika rugi ada keuangannya. Oh minus Pak. Nah, detox camp kedua kemarin ada 10 orang. Dan ada beberapa crossline yang masuk, ya tentunya crossline kita perhatikan. Nih loh, keuangan di Semarang masih imbang. Ya, ketika itu terjadi, fee 300.000 ini tidak diberikan Bapak Ibu. Ya, tetapi kita akan berikan untuk mereka yang sudah profit. Sehingga ya, orang lain akan merasa nyaman masuk ke detox camp kita. Wah, aku tak ikut detox camp di sana dapat 300.000. Nah, sekarang pilihannya ya, Anda mau merubah nggak detox camp Anda sendiri, Bapak Ibu? Anda mau perbaiki nggak detox camp Anda? Kalau enggak, tim Anda akan lari ke tempat yang lain. Ya, nah sekarang kita lihat sebenarnya keuntungan untuk untuk detox camp di daerah itu sendiri apa sih kalau ada tim lain masuk nih ya? Kita lihat sebenarnya rincian biaya tim lain kalau masuk. Ya tentunya kita menyediakan kamar nih kalau Anda sebagai panitia detox camp di daerah Anda. Kamar 500.000, ya kan? Makan plus pendamping saya buat 50.000 loh, apa kurang? Makan untuk yang merekomendasikan 50.000. Kebutuhan total 600.000, ya. Masih sisa 700.000.
Jadi kalau diberikan fee 300.000 akan masih tersisa untuk kas di daerah Anda 500.000 sendiri Bapak Ibu. 500.000. Tapi ingat ya, ingat yang diberikan fee ini crossline bukan downline. Jadi kalau di daerah tersebut Anda masih downline dari seseorang, ya Anda tidak berhak menuntut Bapak Ibu. Ya, yang boleh adalah crossline. Paham ya? Kenapa? Karena untuk kebersamaan satu tim ini harus kompak. Ya, karena kita ingin di satu daerah detox camp kita harus besar. Dengan konsekuensi apa? Dengan konsekuensi kalau pengelolaan detox camp ini benar, saya yakin 100% detox campnya pasti tambah besar. Tapi kalau pengelolaan di satu tim ini nggak benar, mereka pasti akan lari ke detox camp yang lain. Simple. Di daerah tersebut, detox campnya juga akan mati. Dan tidak akan pernah kita direkomendasikan detox camp di area tersebut. Wah, di sana nggak jelas kok keuangannya. Ngapain kita ke sana? Selesai. Nggak ada lagi orang yang akan mau ikut di daerah-daerah yang detox campnya tidak jelas. Makanya kita perjelas semua transparan, ada Excel-nya, ya saya ulangi ya, ada Excel-nya supaya jelas, ya keuangannya supaya benar semua, ya dengan ini semua akan merasa nyaman, ya sehingga apa? Mempermudah kita detox camp di mana-mana. Nanti Bapak Ibu ke depan, ya ketika detox camp ini ada di setiap kota besar di Indonesia, Anda tinggal titip, ya Anda punya teman di Solo, oh saya ikut ke Solo dan saya akan ajarkan ke semua tim leader, saya pastikan Bapak Ibu itu akan berbuat baik dan benar. Jadi saya pastikan misalkan Anda masuk tim ke Solo, tim Anda tidak mungkin, saya garis bawahi, tidak mungkin akan bergabung ke sana. Nah dengan seperti itu Anda akan merekomendasikan ke sana dan Anda akan merasa nyaman Bapak Ibu. Ya, dimanapun Anda punya prospek, masuk kemana rasanya nyaman. Jadi nggak istilahnya kanibalisme, serobot sana, serobot sini. Ya, apabila ketahuan seperti itu, tentu kita kantor pusat akan menindak, akan memfreeze ya, akan menonaktifkan distributor tersebut. Kita akan tegas memperlakukan hal-hal yang merugikan semuanya, Bapak Ibu. Ya, kita nggak akan mau main-main karena kalau kita ingin besar, kita harus tegas dengan hal-hal kecil seperti ini. Karena kalau teknisnya kita permainkan, ya tentu semua akan merasa dirugikan dan tidak nyaman. Dan dengan sendirinya pasti akan lari ya dari detox camp tersebut. Nah, dengan teknis yang jelas, ya detail seperti ini, Bapak Ibu, saya yakin Anda akan paham bagaimana membuat detox camp di kota Anda sendiri. Dan kalau Anda sudah paham, ya pesan dari saya, Bapak Ibu, silahkan mulai dari sekarang ya kita kibarkan bendera kita buat detox camp di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dan ini kesempatan untuk Anda semua membuka detox camp di setiap kota di seluruh Indonesia. Ya, sekian dari saya. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Iya, Pak Dokter. Oke. Ya, jelas ya kalau Bapak Ibu ingin membangun detox camp. Ya, hal utama yaitu harus transparan ya terkait dengan keuangan. Tadi dibikin Excel ya Pak Hendro ya. Ya, itu sudah. Waduh, luar biasa ya. Sama Dokter Subi ya. Ini luar biasa Betul, sekali, betul. Ini Bapak Ibu leader, ini luar biasa ya. Bapak Ibu harus ini ya, mulai transparan. Betul. Mulai hari ini ya, karena banyak kalau saya lihat belum transparan ya di daerah-daerah ya Pak Hendro ya. Oke. Oke, luar biasa sekali Pak Tajib untuk Betul. pada malam hari ini Dr. Tommy Jutya dan juga Dr. Oke, ini sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus yang luar biasa untuk pembicara kita yang kedua, Dr. Subiakso. Oke, terima kasih Dok. Oke, siap. Oke, Pak Tajib, ya untuk spesial edition ini sudah hampir sampai di penghujung acara Pak Tajib. Betul. Kita masih punya beberapa yang kita umumkan pada malam hari. Yes, Pak Hendro, betul. Apa infonya? Oke, mungkin bisa dibantu oleh Pak Andri. Oke, baik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Setiap hari Selasa Pak Tajib ya, tepat di Norland Indonesia Office ya. Oke, ini di kantor Hermina Tower lantai 1. Oke, lantai 18 ya. Ini ada Health and Business Seminar. Oke, bersama dua top leader kita, Pak Jainuddin dan Pak Denny Yardadi. Oke, ini jam 13.30 tentunya sampai dengan selesai. Ya. Jadi yang punya prospek ataupun ya mungkin calon pasien ataupun prospek nanti bisa yang daerah Jakarta dan sekitarnya nanti bisa diundang untuk bisa hadir di acara ini. Oke, ada apa lagi Pak? Oke. Ini dia Bapak Ibu, kita juga punya acara
seminar kesehatan online. Oke. Wow. Di hari Rabu nanti tanggal 18 Oktober 2023. Oke. Iya, betul. 1945 waktu Indonesia Barat tentunya sampai dengan selesai. Oke, ID juga sama. Nah, ini pembicara kita nanti. Oke, nah ini waktu yang tepat buat Bapak Ibu untuk mengungkap ya. Betul, Pak Iya, Hendro. sebanyak-banyaknya. Ya. Di sini. Oke, ya kan. Oke, dan Pak Hendro. Ada juga apa namanya promo ya, closing nanti di acara ini. Iya, betul. Bantu Bapak Ibu nantinya yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum daerah-daerah Bapak Ibu yang mungkin belum tersentuh oleh manajemen ya, mungkin secara ini Ya, offline. ini adalah waktu yang tepat ya. Untuk bisa mengundang, untuk bisa hadir di acara seminar kesehatan. Yes. Oke, ada juga nanti ada juga Pak Hendro. Pak Tajib untuk event offline kita nanti juga ada di daerah mana Pak Tajib? Banjarnegara nanti juga ada di kota Banjarnegara. Dan nanti ada di kota Kota Tangerang ya. Iya. Pekalongan ya. Ya, nanti akan disampaikan di WA ya Pak Hendro ya. Melalui kolom apa namanya? Ya. Ataupun grup media sosial kita tentunya. Oke, Pak Tajib, itu tadi untuk info-info kita. Oke, nah dengan berakhirnya info Pak Tajib, oke untuk kita akan mengundang semuanya. Oke, semua Bapak Ibu top leader. Oke, Pak Tajib musiknya seperti Pak Tajib. Oh iya ya Pak Hendro ya. Oke. Ini. Oke, kita akan DJ Nansu ya. Sama-sama, saya unmute Pak Tajib ya, saya unmute. Iya. Saya unmute. DJ Oke, yuk sama-sama Bapak Ibu. Oke. Semuanya. Oke, Hormat Indonesia. Sayo. Hormat Indonesia. Sayo. Sayo.